Sudah viewer belum? Halo Sobat Pengayoman, selamat datang di akun TikTok Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur. Bersama saya Kaidir. Hari ini kita akan ngobrol santai seputar hukum. Nah, telah hadir bersama kita hari ini ada Ibu Bernadette Benedictus selaku Koordinator Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur. Nah, Ibu, bicara soal penegakan hukum, dalam hal ini hak akses keadilan untuk masyarakat. Nah, kita kenal yang namanya bantuan hukum, di mana hal ini difokuskan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Nah, Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa untuk memastikan bantuan hukum yang diberikan berkualitas, setiap organisasi harus melewati proses seleksi yang ketat. Nah, perlu kami informasikan juga bahwa saat ini sudah terdapat 20 organisasi bantuan hukum terakreditasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan bagaimana sih prosesnya lembaga ini atau organisasi ini bisa mengikuti proses verifikasi dan akreditasi sehingga dapat bekerja sama dengan Kementerian Hukum. Baik. Saya panggilnya Ibu Desi atau Ibu Bernadette? Ibu Desi saja. Oke. Nah, Bu, tadi di awal kita sudah bahas mengenai verifikasi dan akreditasi. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan verifikasi dan akreditasi itu? Baik, terima kasih Mas Dar. Halo Sobat Pengayoman di mana saja berada. Berbicara tentang verifikasi dan akreditasi, bisa saya jelaskan di sini bahwa verifikasi itu adalah proses pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh organisasi. Dalam hal ini oleh organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum. Sementara itu, akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap organisasi bantuan hukum berupa klasifikasi atau penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum. Sementara verifikasi dan akreditasi ini mempunyai tujuan untuk memberikan panduan dan pemahaman yang sama mengenai standar kelayakan pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum. Baik. Nah, tadi Bu, berarti kalau kita bicara mengenai verifikasi dan akreditasi, secara sederhana verifikasi itu adalah proses pemeriksaan atas kebenaran dokumennya. Kemudian untuk akreditasinya ini adalah proses pengakuannya atau penilaian. Setelah penilaian kemudian diakui. Baik. Kalau bicara soal verifikasi dan akreditasi, nah pastinya ini kan ada panitia ya, yang melakukan penilaian. Nah, bisa dijelaskan mungkin Ibu terkait dengan kira-kira untuk penilaian itu di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur itu siapa sih yang melakukan penilaian? Untuk melakukan yang terlibat dalam proses verifikasi dan akreditasi itu ada namanya panitia kelompok kerja daerah. Kelompok kerja daerah ini dibentuk oleh kepala kantor wilayah. Nah, untuk kelompok kerja ini terdiri dari beberapa unsur. Untuk tingkat wilayah terdiri dari kepala kantor wilayah sebagai ketua, merangkap anggota, lalu kepala divisi pelayanan hukum dan HAM sebagai ketua merangkap anggota, kepala bidang, lalu ada 6 orang yang berasal dari kantor wilayah Kementerian Hukum, 1 orang dari unsur pemerintah daerah, dalam hal ini dari Biro Hukum, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, terdiri dari kurang lebih 8 orang. Oh baik, berarti 8 orang untuk Pokjadanya, Bu. Berarti istilahnya untuk di wilayah Pokjada, Ya, kelompok Pokjada, kerja daerah. daerah.
Oke, baik. Ya, kita akan sedikit fokus ke lembaganya Ibu ya, karena tadi kan di awal kita sudah sedikit diskusi terkait dengan ini difokuskan untuk organisasi bantuan hukum yang ingin mengajukan kerjasama melalui proses verifikasi dan akreditasi sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Baik, Ibu, terkait dengan kira-kira persyaratan apa saja sih yang kira-kira dari lembaga atau organisasi bantuan hukum ini perlu mereka siapkan, apalagi kan kita bicara soal badan hukum seperti itu. Silakan. Untuk menjadi salah satu organisasi bantuan hukum yang kerjasama dengan Kementerian Hukum dalam program ini, harus organisasi tersebut harus mengajukan permohonan dan berbentuk yayasan atau perkumpulan. Untuk yayasan dan atau perkumpulan ini dibuktikan dengan akta notaris tentang pendirian yayasan atau perkumpulan tersebut. Lalu mereka organisasi bantuan hukum ini wajib untuk mendaftarkan secara elektronik melalui aplikasi tersendiri yang dibuat oleh Kementerian Hukum, yaitu namanya aplikasi Sitbankum. Sitbankum itu kepanjangan dari Sistem Informasi Database Bantuan Hukum. Dengan melampirkan berbagai dokumen seperti yang tadi saya sebutkan, akta pendirian untuk bentuk dari organisasi tersebut, misalnya berbentuk yayasan atau perkumpulan, lalu izin beracara dari advokat yang bergabung di dalam organisasi tersebut, tentunya izin beracara itu yang masih berlaku. Lalu dokumen status kantornya hingga bukti pelaksanaan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi, seperti itu. Oke, siap. Berarti agak lumayan detail juga Bu ya terkait dengan syaratnya. Detail. Ya, nah tadi sempat dijelaskan bahwa organisasi bantuan hukum ini harus berbentuk yayasan atau perkumpulan. Ya. Berarti kalau perorangan nggak bisa Bu? Tidak bisa, harus dalam bentuk perkumpulan atau yayasan tersebut. Karena kan kalau perorangan berarti hanya satu orang. Satu orang. Kalau dalam bentuk perkumpulan ada ketuanya, ada wakilnya. Tentunya untuk melaksanakan ini tidak bisa seorang diri. Berarti, nih saya potong lagi nih Bu ya. Berarti untuk yang mendaftar ini tidak bisa personal advokat Bu ya. Berarti mereka dari advokat ini harus bergabung dulu dalam satu wadah, yayasan atau perkumpulan. Yang kemudian proses seleksinya nanti itu akan melalui aplikasi yang namanya tadi Sitbankum. Baik. Nah, Bu tadi dijelaskan terkait dengan Sitbankum ini. Bisa tidak Bu dijelaskan mungkin terkait dengan kira-kira tahapan pendaftarannya seperti apa sih? Ya, baik. Untuk tahapan pendaftaran ini ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran, di mana tim yang sudah dibentuk, tim Pokjada ini memeriksa dokumen yang sudah diupload oleh organisasi bantuan hukum melalui aplikasi Sitbankum tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dokumen fisik, yaitu mencocokkan data yang sudah diupload di dalam aplikasi Sitbankum dengan dokumen asli yang dibawa oleh OBH di masing-masing organisasi bantuan hukum ke kantor wilayah, seperti itu. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu pemeriksaan faktual lapangan, di mana tim Pokjada ini akan turun langsung ke kantor organisasi masing-masing untuk melakukan klarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa benar data yang sudah diupload ini sesuai dengan yang ada dipegang, dan kita memastikan bahwa dokumen tersebut adalah asli, seperti itu ya. Jangan sampai ada yang namanya intinya dokumen yang diupload benar-benar sudah sesuai dengan yang diminta oleh
sesuai aturan Bu. oleh aturan yang berlaku. Oke. Berarti bagi organisasi bantuan hukum ini tidak cuma sekedar mengupload data saja, kemudian dikira langsung diterima, tapi ternyata ada salah satu tahapan pemeriksaan faktual lapangan Bu ya. Nah ini nih informasi penting juga buat organisasi bantuan hukum yang nantinya akan mengikuti kontestasi pada tahun 2027. Dan diperhatikan ya terkait dengan data-data. Jadi setelah nanti dikumpulkan, kemudian diupload, bukan berarti udah selesai tuh, tapi akan ada sesi pemeriksaan dokumen. Jadi nanti Pokjada Bu ya tadi ya, akan turun lagi nih Bapak Ibu. Oleh karena itu ya disiapkan semua dokumennya, disimpan dengan baik. Nah, Ibu bicara soal penilaian tadi, ya terkait dengan akreditasi ini kan proses penilaian dan pengakuan, katanya seperti itu Bu ya. Kira-kira ada tidak kayak gradasi atau mungkin tingkatan? Oh ini pengkategorian yang ini karena perkaranya banyak mungkin dikategorikan A, B, C, D atau? Tentunya ada. Untuk proses ini ada yang namanya akreditasi dari masing-masing organisasi bantuan hukum yang lolos nanti. Ada 3 yaitu akreditasi A, akreditasi B, dan akreditasi C. Oh sampai C. Ya, akreditasi itu disesuaikan dengan beberapa indikator. Misalnya jumlah kasus yang ditangani oleh organisasi bantuan hukum di dalam 1 tahun berjalan, jumlah advokat yang dimiliki oleh masing-masing organisasi bantuan hukum, para legalnya, dan juga tentunya sarana dan prasarana kantor. Nah, untuk kategori A, untuk akreditasi A ini minimal sebuah organisasi bantuan hukum itu minimal menangani 60 kasus litigasi, litigasi dalam 1 tahun. Sedangkan untuk non litigasinya paling sedikit untuk litigasinya 10 kasus per tahun. Lalu advokatnya minimal 10 orang dan paralegal juga minimal 10 orang. Sedangkan untuk akreditasi B minimal itu dia menangani 30 perkara dalam 1 tahun, lalu 5 advokat dan 5 paralegal. Sedangkan untuk akreditasi C sendiri dia minimal 10 menangani 10 perkara litigasi dalam 1 tahun, memiliki 1 advokat dan 3 orang paralegal. Untuk NTT mungkin sekedar informasi, untuk NTT tadi sudah dijelaskan ada 20 organisasi bantuan hukum ya. Itu dari 20 OBH tersebut 2 OBH terakreditasi B. Oh 2 B sudah ada Bu. 2 OBH terakreditasi B dan 18 lainnya termasuk akreditasi C. Seperti itu. Berarti penentuan akreditasi A, B dengan C-nya ini dilihat berdasarkan jumlah penanganan kasus, kemudian jumlah advokat dan paralegal. Seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti ini juga nih kisi-kisi nih buat Bapak Ibu yang ingin nanti bergabung ya atau bekerja sama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur melalui proses verifikasi dan akreditasi, dipersiapkan nih 3 hal, yang mulai dari penanganan kasus, jumlah advokat dan juga paralegal. Ya, mungkin ini berhubungan terkait dengan tadi yang bisa mendaftar ini perkumpulan atau yayasan tadi Bu ya. Jadi bukan personal ya. Oke, baik. Nah, tadi sempat disinggung terkait dengan 20 organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada yang tadi 2 ya Bu ya, akreditasi B, kemudian B. Ya, yang lainnya berarti C atau A? C. Oh C. Siap. Untuk C. NTT belum ada yang Belum ada. akreditasi A. Oke, nah berarti kira-kira bisa ada peluang Bu ya untuk bisa dapat ya? Bisa, sangat Siap. bisa. Oke. Ya. Bu, nanti kita bicara soal 20 OBH nih yang terakreditasi. Kira-kira apakah mereka nanti, ini kan kalau tidak salah periodenya ini 2025-2027 Bu ya? Oke, berarti masih ada sisa 1 tahun lagi. Ya, kurang lebih 1 tahun.
Nah, apakah mereka ini nanti secara otomatis langsung lulus kah? Atau harus melalui mekanisme yang namanya tadi, akreditasi dan verifikasi tadi? Baik, tentu saja tidak. OBH yang sudah terakreditasi saat ini tidak langsung otomatis lolos dalam masa akreditasi berikutnya. Mereka harus mengikuti lagi tahapan namanya reakreditasi. Oke, reakreditasi. Ya, mereka juga harus mendaftar melalui aplikasi Sitbank seperti itu. Nah, untuk bisa OBH yang terakreditasi ini bisa dinyatakan lolos tidak, tentunya untuk penilaian nanti kita harus melihat lagi hasil evaluasi terhadap kinerja OBH selama 3 tahun tersebut. Itu meliputi realisasi anggarannya, lalu realisasi, lalu kualitas pelayanan diberikan oleh OBH. Kualitas pelayanan itu kita lihat mungkin berdasarkan dari nilai monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing OBH. Kita monitoringnya selain kepada organisasi tersebut juga kita melakukan evaluasi melalui pengambilan data terhadap para klien atau para penerima bantuan hukum yang sudah dilayani oleh OBH tersebut. Seperti ini. Berarti itu dalam metodenya bagaimana? Kuesioner kah Ibu atau ketemu langsung kah dengan penerima bantuan hukum atau seperti apa? Ya, untuk itu kita harus untuk memastikan kita turun langsung. Oh, turun langsung. Iya, turun langsung. Oke. Berarti penanganan kasus yang dilakukan oleh 20 organisasi bantuan hukum ini tetap dilakukan pengawasan. Oh, baik Ibu, siap. Satu pertanyaan lagi Bu. Nah, tadi kan kita bicara soal verifikasi, kemudian LBH itu atau OBH itu bentuknya seperti apa, persyaratannya. Nah, ini yang paling penting juga nih Bu. Kira-kira kapan sih waktu pendaftaran ini dibuka kembali? Ya, untuk pendaftaran perpanjangan akreditasi itu akan dibuka di tahun 2027. Tahun 2027 itu akan dibuka untuk reakreditasi atau perpanjangan akreditasi serta verifikasi akreditasi untuk OBH baru yang memang saat ini belum bekerjasama dengan kantor wilayah Kementerian Hukum NTT. Untuk pengumuman resminya akan tentunya kita akan sampaikan kemudian karena saat ini masih berjalan untuk masa akreditasi di periode 2025-2027 untuk tahun kedua. Di tahun 2027 baru kita akan memulai proses pendaftaran untuk OBH baru dan perpanjangan akreditasi untuk 20 OBH saat ini. Baik. Jadi kami mengimbau semua organisasi bantuan hukum baik 20 OBH yang sudah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi untuk mulai saat ini bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan juga tentunya rekam jejak juga harus baik ya Bapak Ibu karena itu yang paling penting. Itu yang paling penting karena kita tidak hanya menilai dokumen saja, tetapi kita juga akan menilai kinerjanya melalui wawancara dengan para klien yang sudah ditangani oleh organisasi bantuan hukum masing-masing. Baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya yang sangat insightful sekali. Bu, terakhir nih, mungkin ada beberapa tips atau mungkin closing statement lah untuk kawan-kawan organisasi bantuan hukum yang ingin mengikuti kontestasi pada tahun 2027, berarti tahun depan dong Bu ya. Oke, mungkin ada Bu closing statement untuk kiat-kiatnya untuk mereka bisa. Untuk organisasi bantuan hukum saat ini, mari kita sama-sama bekerja untuk membangun, untuk memberikan pendampingan yang lebih baik, yang berkualitas, untuk kita semakin memperluas akses keadilan bagi masyarakat dan juga bagi OBH lain yang belum terakreditasi dan
ingin bergabung, kami dengan gembira akan menerima masing-masing organisasi untuk datang berkonsultasi di kantor wilayah Kementerian Hukum pada jam kerja di hari Senin sampai Jumat di pukul 8 sampai pukul 16.00. Oke, baik. Oke, jadi kawan-kawan organisasi bantuan hukum ini sudah dideklar langsung nih. Nah, bagi kawan-kawan yang misalkan masih membutuhkan informasi terkait dengan proses verifikasi dan akreditasi ini, silakan datang langsung ke kantor wilayah. Nanti akan ada Ibu Desi dan juga tim yang kemudian akan membantu menjelaskan terkait dengan mekanisme, syarat, dan lainnya. Seperti itu, Bu ya? Betul. Baik. Luar biasa sekali penjelasannya hari ini, Bu. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Nah, jadi bagi rekan-rekan organisasi bantuan hukum, nah, proses verifikasi dan akreditasi ini bukan sekedar administrasi, ya, tapi bagaimana kita membangun komitmen bersama untuk memberikan layanan hukum di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu yang paling penting. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, ya, mungkin bincang santai ya hari ini terkait dengan pemberian informasi. Oke. Nah, jangan lupa untuk nanti bisa mendapatkan informasi, bisa di follow akun ini dan ditunggu informasi hukum lainnya melalui akun TikTok Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur. Bye bye everyone.